Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriawan dari kelas TI 19B2 dengan NIM 311910608 dari Universitas Pelita Bangsa. Eh, Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tugas UAS dari mata kuliah Sistem Basis Data yang diberikan oleh Pak Agung. Nah, dalam UAS kali ini kami ditugaskan untuk membuat sistem CRUD beserta login sama printnya. Jadi untuk sistem CRUD itu di dalam sistem CRUD itu kita dapat membuat data baru, mengeditnya, bahkan menghapus data tersebut. Baik, langsung aja ke tutorialnya. Sebelum kita masuk ke tutorial ini, jadi alangkah baiknya kita menyiapkan bahan-bahan dulu seperti SUM, Visual Code, atau Sublime Text. Nah, jika sudah diinstal semua, maka kita masuk aja. Dengan pertama kita aktifin SUM-nya dulu. Nah, di sini. Untuk SUM-nya kita aktifin yang Apache sama MySQL. Jika sudah, kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, berhubung karena dulu saya pernah dikasih tugas untuk membuat database. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari tugas database yang kemarin untuk membuat CRUD. Nah, untuk database yang kemarin saya buat itu nama database-nya Andriawan. Dan database-nya terdiri dari 3 kolom. Nah, untuk kolomnya itu ada 4 kolom. Nah, untuk kolomnya itu ada tabel barang, tabel pelanggan, tempat barang, dan user. Ini untuk database yang telah saya buat. Nah, gimana caranya untuk menghubungkan database ini ke web dengan menggunakan VS Code PHP. Baik, kita langsung aja buka VS Code-nya. Di sini udah saya bikin codingan PHP-nya. Jadi awalnya dulu saya siapin dulu bahan-bahannya seperti menu home, index PHP. Nah, untuk di sini ini adalah database dari menu home yang udah saya buat. Ini menampilkan tabel barang seperti yang di database. Nah, untuk tabel barang sendiri terdiri dari nomor, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang. Sedangkan untuk tabel pelanggan terdiri dari nama pelanggan, alamat, nama barang, jumlah pesanan, dan kode barang. Dan yang terakhir adalah tabel barang. Tabel barang terdiri dari kode, barang, ruangan, pemesanan, jumlah pemesanan. Nah, gimana sih caranya untuk menghubungkan tabel kolom ini ke web browser kita dengan PHP. Baik, di sini akan saya jelaskan. Di indeks ini adalah file tampilan tema CRUD-nya. Tema CRUD-nya itu seperti ini, saya contohkan. Tema CRUD-nya, nah ini untuk tema CRUD-nya seperti ini. Nah, tema CRUD ini saya dapat dari link YouTube, cuman kemarin lupa saya cantumin linknya. Jadi saya ambil linknya, saya download filenya itu buat sebagai tema dari CRUD saya. Nah, untuk tema sendiri terdiri dari beberapa macam menu. Tabel data pelanggan, setting, sini ada logout. Baik, kita masuk ke awalnya. Awalan biasa
itu di menu tampilan. Untuk menu tampilan sendiri, tampil PHP ini itu terlalu jauh ya. Di menu tampil ini saya memanggil data PHP dan menghubungkannya ke config PHP. Nah, sebelum kita bakal membuat data barang sesuai dengan data yang kita buat di database tadi. Contohnya seperti ini. Div class button itu berguna untuk menambahkan kelas ya. Kelas ini saya manggil buttonnya untuk tambah barang, tabel barang. Tambah barang dan tabel barang itu sendiri contohnya seperti ini tampilannya. Nah, dia bakal seperti ini. Tabel barang tambah barang. Nah, untuk kelas button ini sukses itu berfungsi untuk mengubah warna hijau untuk sukses dan primary itu warna biru untuk menandai button dari setiap. Terus div ini saya buat lagi untuk table. Ini table untuk mencantumkan database yang sudah saya buat di PHP MyAdmin. Nah, itu saya ngambil di tabel barang aja karena nyari yang lebih simpel aja. Nah, untuk table sendiri kita buat manggil thead, nah terus tr. Lalu kita buat table headernya dengan th number, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan aksi. Nah, untuk manggil maka dia seperti ini. Seperti itu. Nah, biar bisa terhubung ke database, kita buat dulu sambungan ke database-nya. $SQL sama dengan MySQL di query. Dalam kurung $koneksi. Nah, koneksi ini itu kita bikin dulu. Gimana sih kita biar bisa terhubung ke select from data tabel barang order by kode barang ini? Nah, itu telah saya buat config PHP. Nah, config PHP ini berfungsi untuk menghubungkan database dengan indeks ini, dengan tampilan ini juga tampilan. Jadi di sini $koneksi sama dengan MySQL connect, localhost, root, terus ini dikosongkan sama database-nya tadi yang kita sebut Andriawan. Nah, if MySQL connect R0, kok gagal menghubungi ke MySQL jika kita gagal terhubung. Jika nama database ini salah, maka otomatis tidak akan bisa memanggil nih tabel ini. Lalu untuk MySQL sendiri kita panggil select bintang from table barang. Table barang ini adalah kolom dari database tadi. Terus order by ini semacam kayak tabel kode barang, tabel inti. Jika sudah, nah ini untuk buttonnya, inti untuk button cetak ini untuk menyambungkan ke cetak file. Jika sudah nih, gimana sih cara codingan tambah barang ini? Nah, untuk codingan tambah barang ini kita bisa buka saja ke codingan tambah PHP. Ini dia, tambah PHP. Nah, untuk tambah PHP ini
kita panggil dulu include config-nya buat nyambungin ke database. Nah, config ini sudah kita buat tadi, lalu kita bikin center buat membuat menu tambah barang. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kita tutup. Terus kita panggil file database-nya, tabel yang ada di database kita yang kolom tabel barang itu seperti ini. Pastikan nama dari kode barang ini sesuai dengan nama yang di database tadi. Contohnya kita cek dulu. Tabel barang. Oke. Untuk nama di database ini tuh agak lemot ya jaringannya. Nah, ini dia. Untuk kode barang kita harus ngecocokin gede kecilnya huruf agar bisa kepanggil database-nya seperti ini. Begitupun juga untuk yang nama barang, jumlah barang, harga barang. Pastiin sama dengan ini. Jika sudah, lanjut ke pemanggilan select from tabel barang. Nah, untuk memanggil ini kita buat MySQL query-nya dengan dot koneksi select bintang from tabel barang. Nah, untuk ini untuk memanggil tabel barangnya, terus where code, maka akan terhubung otomatis. Jadi seperti ini untuk kolomnya. Nah, untuk terus lalu kita masukkan insert into table barang. Itu untuk menampilkan nama di sini ini. Samping tabelnya. Kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang. Dan juga tadi untuk dolar kode barang disamain dengan ini ya. Ini untuk ini kita samain dengan yang ini. Lalu untuk membuat kolom tadi, kolom pengisian edit barang, ini form, kita buat form action. Ini untuk menyambungkan ke tambah PHP tadi. Nah, untuk index.php tanda type page ini itu adalah alamat untuk menyambungkan ke tema root. Ntar saya jelaskan. Div class. Di sini saya akan membuat dulu kolom untuk kode barangnya. Kolom untuk kode barangnya itu div class sama dengan item form group. Lalu label class sama dengan call from label, call md3 label like. Tutup label. Div class shall come di. Lalu untuk ini kita buat input type text, name kode barang, class form control, size 4, create div. Nah, jika ini sudah, kita copy semua nih yang dari sini sampai sini. Lalu kita paste di bawah sini. Sebanyak 4 kolom seperti contoh ini, 4 kolom. Lalu kita ubah aja untuk kode barang yang jadi nama barang, terus di sininya kita ubah juga sesuai dengan nama di database-nya nih. Yang di atas tadi kita buat seperti ini nih. Ya. Sama juga untuk yang di bawah. Kita ubah jadi jumlah barang. Sini juga jumlah barang. Sini harga barang, sini juga harga barang. Jika sudah, kita buat button. Nah, untuk buttonnya di sini. Ini untuk buttonnya. Input type submit name submit button primary. Ini buat simpan. Button simpan. Nih. Otomatis tersimpan. Nah, ini untuk kembali. Jadi menu ini button ini
tombol ini fungsinya untuk mengembalikan ke menu yang ini. Contoh kita bikin tabel untuk membuat tambah barang baru ya. Untuk nama kipas Panasonic. Salah, ini kode ya, kopas aja sini. Nah, untuk kodenya kita isi 29, jumlahnya 5, harga 100.000. Kita simpan. Nah, maka akan ada pemberitahuan seperti ini, berhasil menambahkan data. Jika sudah, ini untuk data yang sudah kita tambahkan. Terus untuk mengecek tabel, ini cek tabel itu dia bakal mengarahkan ke indeks itu indeks 2. Nah, indeks 2 ini file-file yang ada di database tadi yang telah dibuat. Itu saya cantumin juga ke sini. Nah, ini cek tabel barang. Nah, seperti ini dia. Ini tabel barang, tabel pelanggan, tabel barang. Ini tombol kembalinya. Tombol kembalinya sama seperti codingan yang tadi. Sini. Untuk membuat tombol kembalinya kita panggil ahref index.php. Nah, ini untuk tujuan kita mengklik tombol ini bakal mengarah kemana. Nah, dengan mengklik indeks ini tampil. Nah, dia bakal ke tampil.php. Tapi dengan tema root yang udah di-download tadi. Nah, kita klik kembali bakal ke tampil. Nah, ini tampil. Terus untuk edit sendiri, baik untuk menu edit ya. Nah, untuk menu edit ini udah saya bikin juga, lumayan agak ribet. Nah, di menu edit sendiri itu kita panggil dulu include seperti biasa untuk menghubungkan database-nya yang tadi kita buat config.php. Lalu kita buat div class containernya style margin top 2px. Nah, kita buat H2-nya untuk nampilin nama menu di barang. Lalu kita panggil php if set get kode barang. Ini untuk menyambungkan kode barangnya ke database. Kita manggil juga select bintang from tabel barang where kode barang. Nah, untuk ini kita buat peringatan jika ada nama dari sana ini tidak sesuai atau tidak bisa nyantum ke database. Terus, nah ini guna untuk jika tombol kita klik, tombol simpan kita klik. Nah, contoh seperti ini. Contoh. Nah, simpan kita klik, maka otomatis nama barang yang kita isi, contoh untuk nama barang. Nah, ini yang kita edit tadi, nama kipas akan dipanggil lagi, terus jumlah barang. Nah, yang kita isi juga harga barang. Ini 0 ya. Jadi perasaan udah diisi. Otomatis akan menghubungkan ke update. Nah, update ini
dia otomatis menghubung ke database tabel barang, set nama barang, beserta jumlah barang, harga barang, dan kode barangnya. Ini bakal mengupdate editan kita tadi. Lalu jika sudah kita mengklik simpan, otomatis akan ada pemberitahuan berhasil menyimpan data. Nah, itu di sini. If $SQL echo itu untuk menampilkan peringatan bahwa kita telah berhasil mengedit data tersebut. Lalu akan dialihkan ke tampil.php tadi. Sedangkan else ini adalah peringatan jika terjadi kegagalan dalam menyimpan data. Nah, untuk berikutnya kita buat form. Form itu nih, form yang di sini, nih formnya. Gimana sih kita bikin formnya? Action index, ini action untuk menghubungkan menu edit yang di database. Echo kode barang, terus kita bikin div kelasnya item form group, lalu label class form bikin kode barang div class, terus kita input tipe teks nama kode barang class form control, dan jika sudah kita kopas seperti biasa, kopas di sini, lalu kita ubah namanya. Nama kode barang, nama barang, terus di sini juga kita ubah. Nah, untuk ini juga kita ubah, ini diubah, jadi jumlah barang, harga barang, harga barang. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, ini untuk tombol klik simpannya. Submit. Input tipe teks submit, name submit, class btn primary, value simpan. Nah, otomatis akan tersimpan ke database. Nah, ini untuk menu kembali jika kita tidak ingin mengedit data tadi, nggak jadi. Kita kembali. Nah, untuk selanjutnya untuk kode untuk tombol delete. Nah, untuk tombol delete sendiri itu udah saya siapin juga codingan PHP-nya. Nah, ini untuk tombol delete. Seperti biasa kita panggil dulu .php-nya, lalu kita include manggil ke koneksi ke PHP database-nya. Jika benar mendapatkan get ID dari URL-nya. Nah, di sini ada if isEt.get kode barang kurung kurawal kita. Nah, di sini membuat variabel $id yang menyimpan nilai dari $get. Nah, contohnya seperti ini. $kode barang sama dengan $get kode barang. Nah, setelah itu kita melakukan query ke database dengan cara select data yang memiliki ID yang sama dengan variasi ID. Nah, contohnya seperti ini. $check sama dengan MySQL query dalam kurung $koneksi. Nah, ini untuk menyambungkan atau mengkoneksikan ke database-nya. Lalu kita panggil select bintang from tabel barangnya where kode barang dan sama dengan kode barang, maka otomatis terpanggil. Lalu jika query memastikan nilai lebih besar dari 0, maka eksekusi script di bawah. If MySQL enum roms $check lebih besar dari 0, kurung kurawal. Query ke database delete untuk menghapus data dengan kondisi ID sama dengan $id. $delete untuk MySQL query kita nyambungkan ke koneksi, terus kita buat panggil delete from table word barang untuk barang, dan juga disamainnya or dia. Nah, untuk mengapa kita cuma mengisi kode barang, kenapa nggak harus nama barang, jumlah barang, harga barang? Karena ini adalah primary key-nya, jadi inti dari semua tabelnya, kolomnya. Lalu
Jika delete-nya berhasil, maka akan ada pemberitahuan berhasil menghapus data. Nah, kalau udah menghapus data, otomatis akan terhubung kembali ke tampilan .php-nya. Jika salah, gagal menghapus data, nah akan ada pemberitahuan seperti ini dan otomatis akan ke tampilan .php-nya. Nah, ini untuk peringatan kode tidak ditemukan di database. Akan ada pemberitahuan seperti ini. Kode tidak ditemukan di database seperti ini. Contohnya ini saya hapus. Apa bisa ya? Ini aja deh. Bismillah. Baik, mungkin ada kendala tadi ya. Selanjutnya untuk menu cetak, untuk menu cetak sendiri ini udah saya buat, cuma masalah masih ada error. Nggak tahu error kenapa. Untuk menu cetak sendiri, saya dapat tutorial dari YouTube. Untuk cetak menu print ini agak ribet codingannya. Bukan codingannya sih, tapi semacam kayak ini untuk codingannya, tapi nggak saya lanjutkan karena berhubung agak susah jadi puyeng. Nah, ini untuk memanggil file komposornya. Sebelum kita download dulu file komposornya di komposor dengan mengetik download komposor di Google. Nah, habis itu kita download, kita jalankan file yang kita download tadi di hasil download. File itu dalam bentuk exe. Nah, itu aplikasi. Jika sudah, kita masuk ke command prompt. Command prompt kita isi komposer, maka otomatis akan menghubungkan komposernya. Nah, jika berhasil dia akan ada tampilan seperti ini. Ini untuk versi komposernya 2.1.3. Nah, ini pemberitahuan berhasil di connection. Jika sudah, lalu kita panggil, kita download file komposer MPDF-nya. Di sini sebelum kita mendownload MPDF-nya, kita sambungin dulu ke tema CRUD-nya. Kita jadi menyimpan file downloadnya ini ke tema CRUD. Jadi gimana caranya? Kita klik cd garing sum garing htdoc garing tema CRUD, lalu kita enter, maka otomatis akan seperti ini tampilannya. Ini sampai sini batasnya. Lalu kita klik nih Composer Recurrent MPDF, maka otomatis kita enter bakal ngedownload sendiri. Nah, itu untuk mendownloadnya aja memakan data sekitar 100 MB, lumayan gede. Jadi ya harap maklum jika lama. Nah, jika berhasil dia akan seperti ini pemberitahuannya. Jika download selesai, otomatis file yang kita download tadi akan ada di CRUD. Nah, ini vendor, dia yang kita download vendor. Isinya apa aja? Ini ada Composer, MPDF, MySQL Collapse, Paragonese, BCN, dan Autolog. Nah, ini berfungsi untuk ketika kita ingin memanggil suatu data dari database yang kita edit, nah itu otomatis akan terhubung ke sini. Ini berfungsi untuk menghubung ke database. Cuma karena saya nggak bisa melanjutkan, mungkin mohon maaf juga. Lalu untuk menu login, nah ini untuk menu login. Untuk menu login itu saya buat seperti ini. Saya panggil
doc type HTML, terus ya buat headnya title login, title link. Ini link untuk menyambungkan CSS-nya. Nah ini tuh CSS-nya. Ini CSS-nya. Login jika sudah, kita ke body. Nah di body ini kita buat form dengan action untuk menyambungkan ke index PHP. Nah kita buat, terus ini untuk login kita cek dulu. login.php. Dia ada dua ya pantesan. Ini maaf, ini saya bikin namanya agak double. Nah otomatis kesini. Nah, untuk login ini dia ada berada di atas ini. Lalu kita panggil kolomnya. Input type text name uname placeholder username. Nah ini untuk username-nya. Kita panggil. Lalu kita buat lagi table labelnya. Kita kopas. Lalu kita paste di sini. Lalu kita buat sini label, tengahnya username, tutup label. Nah di sini. Lalu kita panggil input tab dan password. Nah untuk kolom. Habis itu kita buat buttonnya. Nah ini untuk buttonnya kita buat tipe submit, terus login dari buttonnya. Untuk hiasan ini saya buat di CSS. Mana CSS? Nah ini CSS-nya. Ini untuk bodinya ini. Body keseluruhan ini, backgroundnya biru. Display flex center. Nah untuk ini center. Untuk fontnya ini family, ini fontnya. Box region, border box, form H2 untuk ini H2 berada di tengah. Center, input, center, label. Nah, coba kita jalankan loginnya. Kita bikin admin, samain aja. Kita klik, maka ini belum terhubung. Udah terhubung, tapi ini kita klik sini, otomatis bakal terhubung di sini. Terus kembali ke menu home. Lalu gimana sih cara kita keluar membuat menu logoutnya? Nah itu simple banget. Itu saya bikin di menu index. Menu index dia berada di paling bawah. Mana? Paling bawah. Coba. Bukan sini. Paling bawah. Mana nih? Nah ini untuk logoutnya. Itu logout ininya. Ini. Jadi saya panggil kelas dropdown item have login. Nah, have login ini jika kita mengklik tombol logout ini otomatis akan ke login PHP ke awal kita. Mana nih? Ke awal kita masuk tadi. Nah, seperti itu. Contoh. Baik. Di sini saya coba akan menjalankan aplikasinya. Contoh login.php. Nah, di sini. Pertama saya ngisi admin, terus nama samain aja, terus kita login. Nah, otomatis langsung terhubung ke menu home-nya. Ini untuk menu home. Nah, menu home sendiri itu saya bikin nih. Nih, cuman nggak terlalu banyak. Logo, saya panggil buat logo ini ya. Logo ini ya.
terus Universitas Bangsa untuk nama bawah teknik informatika. Lalu jika kita ingin mengecek barang kita tampil data. Ini data barangnya. Jika ingin menambah barang, kita klik tambah barang. Contoh kita taruh kodenya 1. Nama barang handphone. Jumlahnya ada 2. Harganya 12 aja. 2.500.000. Banyak banget. Kita klik simpan. Otomatis akan ada pemberitahuan berhasil menyimpan data. Nah, ini untuk file yang tadi kita tambah. Ini untuk menghapusnya, cuma masih error, nggak tahu karena error. Udah, mungkin sampai sini aja untuk UASnya. Mohon maaf sebelumnya jika masih agak susah penjelasannya. Ya, mungkin sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.